Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2381020073. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi Bapak Sayyid Turtam SAG MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang psikologi bahasa atau psikolinguistik. Di sini ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian psikologi bahasa. Kemudian yang kedua, lingkup kajian dalam psikologi bahasa. Dan yang ketiga, kontribusi hasil kajian psikologi bahasa terhadap pembelajaran bahasa. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih pengertian dari psikologi bahasa? Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yakni 2 bidang ilmu yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya, hanya objek materialnya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku bahasa atau proses berbahasa. Nah, psikolinguistik ini merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Kemudian kita memasuki ke lingkup kajian dalam psikologi bahasa. Nah, sebagaimana yang telah saya simpulkan di sini bahwa lingkup kajian psikolinguistik itu ada beberapa, antara lain yang pertama yaitu kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Artinya, psikolinguistik mengkaji kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang akan memudahkannya dalam memperoleh pengetahuan tentang bahasa tertentu dan menjadi anggota komunitas tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu akuisisi atau pemerolehan bahasa. Dalam hal ini, psikolinguistik mengkaji bagaimana proses yang berlangsung dalam otak seseorang ketika ia memperoleh bahasa pertamanya. Nah, bahasa pertama ini adalah bahasa ibu ya. Kemudian yang ketiga, performansi, yaitu pola tingkah laku berbahasa. Nah, performansi ini adalah bentuk nyata yang dapat dirasakan dalam kegiatan komunikasi hasil dari pergerakan yang terjadi pada organ suara dalam tubuh manusia yang meliputi lidah, bibir, tenggorokan, pita suara untuk mengeluarkan bunyi. Dan yang keempat itu ada asosiasi verbal dan pemerolehan makna. Jadi, pengetahuan akan adanya hubungan antara lambang atau satuan bahasa dengan maknanya sangat diperlukan dalam berkomunikasi dengan bahasa itu. Dan yang kelima ada proses bahasa pada orang abnormal. Nah, di psikolinguistik ini juga mengkaji faktor-faktor penyebab gangguan berbahasa dan bagaimana penyembuhan penyakit berbahasa tersebut. Di psikolinguistik ini mengkaji gangguan penyakit berbahasa seperti afasia dan gagap yang akan mempengaruhi proses berkomunikasi dan berbahasa. Kemudian yang keenam ada persepsi ujaran dan kognisi. Persepsi ujaran melibatkan 3 proses yang meliputi pendengaran, penafsiran,
dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu ada pembelajaran bahasa. Nah, berkaitan dengan pembelajaran bahasa, psikolinguistik mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa yang baik dan benar agar bahasa dapat dikuasai dengan baik. Kemudian poin yang terakhir yaitu kontribusi hasil kajian psikologi bahasa terhadap pembelajaran bahasa. Nah, dari kontribusi ini, psikologi bahasa telah mengungkap bahwa kemampuan berbahasa bukan sekedar kemampuan mekanis, melainkan hasil kerja kompleks dari otak manusia. Nah, anak-anak misalnya, bukan hanya meniru bunyi dari lingkungan mereka, tetapi juga memproses makna, membentuk struktur kalimat, dan menggunakan bahasa secara kreatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Chomsky yang menyatakan bahwa manusia memiliki perangkat bawaan untuk mempelajari bahasa, dikenal sebagai language acquisition device. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini didukung oleh kajian Suwarno yang menegaskan bahwa manusia secara alami memiliki kesiapan biologis untuk pemerolehan bahasa, terutama pada usia dini. Jadi, kesimpulannya yaitu psikologi bahasa bukan sekedar teori di balik meja akademik. Nah, ia adalah fondasi dalam memahami manusia sebagai makhluk yang berpikir dan berbahasa. Dalam dunia pendidikan bahasa, menguasai psikologi bahasa adalah seperti memiliki sebuah peta, yang dimana peta ini dalam perjalanan panjang pembelajaran ia menunjukkan arah, kemudian menghindarkan dari kesalahan dan mempercepat sampai ke tujuan, alias penguasaan bahasa yang bermakna dan berdaya guna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu kita, terutama pada materi psikologi bahasa. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.